percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan. Bor, kasih kabalaya laraboya larabase. Haleluya. Impanaya larabo. Ornamarabaya nasi. Impanaya larabo sang kabalaya larado. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menemani kami, menghibur kami. Pagi ini bersabdalah. Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin mengetahui isi hati-Mu, apa yang ingin Kau sampaikan pagi ini. Kami siap mendengar semuanya. Semua yang percaya kepada Tuhan Juru Selamat kita, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Tuhan Yesus berkati. Hari ini saya diizinkan Tuhan untuk membawa firman tentang benih Abraham. Kita buka firman Tuhan di Efesus 1 ayat 4.
Udah? Sama-sama kita baca, sama-sama kita tekan ya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Semua itu tidak ada yang kebetulan, amin. Kita itu dipilih Tuhan dari dunia sebelum dibentuk. Nanti kita akan seperti apa, semua sudah diatur sama Tuhan. Ya, tapi hidup ini pilihan. Banyak sekali orang salah dalam menilai. Pertama, yang dicari yang kelihatan, padahal yang original itu tidak kelihatan. Apakah itu? Yang original itu yang rohani. Jika kau mendahulukan rohani dulu, yang natural itu pasti mengikutinya. Jika yang rohani kau belakangkan, maka jangan heran. Tidak dapat kok, saya tidak dapat berkatnya. Saya ceritakan ya. Jadi kita tahu, kita kalau mau melihat cerita tentang orang yang sangat diberkati sepanjang masa, yaitu Bapak kita Abraham. Amin. Jadi saya cerita tentang berkat yang tertunda. Abraham itu adalah sahabat Allah. Bagaimana kalau sahabat sudah pasti Abraham itu ada di hati Allah, dan begitu pula Allah ada di hati Abraham. Bahkan waktunya, demennya apa, sukanya apa, hobinya apa, kita tahu. Betul? Abraham tahu ya. Jadi suatu ketika Abraham itu dengan Sarah istrinya dan bujangnya itu, mereka memikirkan bagaimana caranya kalau saya ini ingin menahan Tuhan, menahan Allah lebih lama. Ya, jadi Abraham dengan istrinya memutuskan untuk membuka satu tempat yang sekarang ini kalau kita bilang tuh kayak kedai gitu ya, untuk menahan Tuhan. Bagaimana caranya? Jadi Tuhan itu kalau datang itu biasanya siang-siang. Ya, Tuhan itu suka berteduh di bawah pohon. Ya, Abraham sudah mempersiapkan segala sesuatu di sana untuk menahan Tuhan. Setelah Allah datang bertemu dengan Abraham, langsung Abraham sujud menyembah kepadanya. Setelah itu Abraham ambil air, ya, direndam kakinya sambil dipijit-pijit. Dia bilang, Allah Tuhan, untuk melepaskan letih, ya enak ya dipijit ya. Wah enak juga ya. Yang datang itu 3 loh yang bertemu dengan dia. Perhatikan firman-Nya. Tuhan berkata, 3 orang datang bertemu dengan Abraham. Abraham langsung sujud menyembah kepada dia. Arti 3 orang itu, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Abraham pijit-pijit, ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bayangin coba. Kalau sekarang itu kayak refleksi ya. Ya refleksi Tuhan. Sengaja dia nggak kasih kendor. Supaya apa? Supaya sesuatu yang di rohani itu Abraham dapatkan. Setelah itu Abraham bercerita, istri saya itu kalau bikin udang jahe itu enak dulu. Kalau refleksi biasanya kalau bisa refleksi kasih udang jahe ya, enak ya. Terus, oh ya, enak ya. Oh kalau begitu saya mau, Tuhan mau ya. Nah zaman dulu kan belum ada alatnya, masih manual ya. Terpaksa ya Sarah sama bujangnya metik dulu, ambil dulu jahenya, diproduksi dulu. Kira-kira butuh waktu nggak bikin jahe? Lama ya. Setelah diminum jahenya ditawarin kacang hijau tuh, bayangin. Lama nggak? Lama. Habis itu ditawarin apa? Daging rendang. Ceritanya ditawarin daging rendangnya itu sapi hidup, bayangin coba. Gimana tuh? Mesti ditangkap dulu, produksi dulu, betul nggak? Jadi karena sapinya hidup, mesti produksi, butuh waktu.
Kira-kira kalau bikin daging rendang itu dari sapi itu sampai daging rendang berapa lama? Mau nggak 1 hari? Lebih ya? 2 hari lah ya. Bayangin tuh, Tuhan ditahan sampai segitu lama. Ya, di situ Tuhan itu berbicara kepada Abraham. Tahun depan kau akan mempunyai anak, ya, melalui istrimu Sarah. Sarah itu lagi mau nganterin lagi nih, ya. Diset. Sarah dengar di belakang. Wah, udah menopause begini. Udah tua, mungkin gak sih? Ini Allah bercanda aja ya, guyon ya. Sambil nganterin makanan, betul? Dia bilang, Sarah, kenapa kau mengentertawakan saya? Saya nggak ngemertawakanmu Tuhan. Sambil naruh makanan, sambil tertawa. Setelah cerita itu kita tahu, gak lama terjadi kelaparan dan Abraham istrinya dan Lot pergi ke Mesir, ya. Jadi Tuhan ngomongnya di situ, tapi dia pergi ke Mesir. Ingat, cerita ini kita tahu sama tahu, berkat itu bisa pindah kalau kita tidak meresponinya. Karena apapun yang ada di alam rohani, kalau kita kejar, kita ambil, kita dapatkan, tentunya yang natural kita pasti dapatkan. Seringkali manusia itu salah. Percaya dengan yang kelihatan. Padahal yang nggak kelihatan lebih original, betul? Di tengah perjalanan, ya, Abraham bikin jalan sendiri. Ya, dia ngomong, Sarah istriku cantik. Nanti kalau sampai ke Mesir, ya, bahaya nih kalau kau bilang istriku, ya. Jadi kau jadi adikku aja ya, saudara ya. Oke, deal. Padahal Abraham kepengen kawin lagi, kan gitu. Seringkali manusia itu jatuh karena perempuan. Betul nggak? Yang dicari sudah harta, tahta, dan yang ngomong sendiri itu, ya. Bayangin lu sampai di Mesir loh. Namanya di istana kerajaan, ya, selalu zaman dulu tuh di atas, betul? Rumah itu tidak boleh kalau istana itu harus lebih tinggi dari rakyatnya. Ya, kalau orang zaman sekarang, kalau orang Tionghoa, ya, aduh tinggi rumahnya. Kalau rumahnya lebih tinggi, lebih hoki katanya. Yang mau kalah gitu ya. Jadi Firaun melihat, wah, siapa itu orang asing? Wah, datang cantik itu. Ya, disuruh hambanya untuk menghampirinya dan dipanggil ke istana. Setelah itu menghadap Firaun. Tanya siapa, dibilang saudaranya, betul? Dan boleh nggak saya jadi istri? Boleh. Wah, dipil gitu. Nah, kan kelihatan tuh, ya kan, dicari duit. Sampai terjadi transaksi yang besar, dalam jumlah yang besar pastinya. Nggak mungkin ya Abraham orang yang pintar begitu ya, mintanya uang receh, apalagi minta kepada raja lagi, betul? Dapatlah dalam jumlah yang besar, kan gitu. Abraham berfoya-foya, begitu ya zaman sekarang manusia ya. Dapat duit banyak, foya-foya, langsung lupa sama Tuhan. Datang ke kemah, ketemulah ondel-ondel, gitu ya. Itu ya. Lihat loh, Tuhan membela firman-Nya loh. Ya, Tuhan datang sama Firaun. Firaun diancam, jangan macam-macam loh, itu istri orang. Siapa kau? Aku adalah Allahnya Abraham. Jangan macam-macam loh. Tusuk loh. Takut ya. Panggil Abraham. Abraham, Allahmu datang ingin membunuhku, dia bilang katanya. Kau bilang itu saudaraku? Memang saudaraku, kan gitu. Ya. Tapi kan aku nggak bilang ini istriku. Memang mereka bersaudara kan, betul kan? Ya. Dibohongin rupanya. Perhatikan loh, selama itu Tuhan itu nggak mau bicara loh sama Abraham, gara-gara dia punya lama-lama
Berapa? 13 tahun. Berkat yang dibilang tahun depan itu ingat loh, apapun yang kita dapatkan secara rohani, tangkap, jangan lepas. Jangan kasih kendor. Terlepas kasih kendor, maka ditunda 25 tahun lagi. Di sini ada yang mau ditunda 25 tahun lagi, angkat tangan. Nggak ada ya? Saya sih juga nggak mau. Tahu cerita ini luar biasa ya? Perhatikan, Abraham kembali lagi ke negerinya. Dan di situ jangan lupa ada Lot, betul nggak? Lot lihat bapak rohaninya, bapak seorang beriman, betul? Istrinya dijual, kawin lagi, betul nggak? Dipendam di hati. Lama kesal nggak? Saya Abraham dapat untung, dapat cuan, dia pulang ke negerinya, ya. Lembah Jordan itu, ya, dia bangun sebuah kota begitu, ya. Sodom Gomora, ya, Gomora itu dibangun begitu bagus ya, dari hasil mulai begini begitu ya. Perhatikan di situ. Lot melihat enak banget jadi dia ya, dapat cewek, dapat duit ya, dapat tempat yang bagus. Timbullah sakit hati dan akhirnya mereka harus berpisah. Tapi Lot lupa Tuhan hanya berbicara kepada Abraham. Lot lupa Tuhan hanya memberkati Abraham, bukan Lot. Lot itu hanya kecipratan berkat. Seringkali manusia itu percaya dengan yang kelihatan, betul kan? Lihat Lot nasibnya, dia pilihlah ya saudara Gomora itu, betul? Lihat nasibnya seperti apa. Yang dilihat itu, waduh, surga dunia ada di sana. Abraham pergi meninggalkannya. Berkat itu menyertai Abraham, betul? Kita tahu sama tahu cerita tentang ini, akhirnya selesai dan sudah. Tapi Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, dan Lot juga kebetulan adalah sepupunya, diizinkan untuk Lot istri dan anaknya keluar dari sana. Maka lari, dan Tuhan sudah bilang jangan nengok ke belakang, tapi istrinya nengok ke belakang. Semuanya tahu jadi tiang kanan. Jika engkau percaya dengan yang kelihatan, nasibmu akan seperti tiang kanan. Jadi pertama itu kita harus ikutin yang supranatural, yang rohani. Kalau Bapak Gembala ngomong yang rohani, amin. Kalau hamba Tuhan di mimbar ini ngomong firman Tuhan, amin, amin. Kalau amin itu pasti terjadi, amin. Kalau firman Tuhan disampaikan, dilepaskan, nggak dijawab amin, ditangkap, berarti tidak terjadi. Jadi pengen diberkati seperti Abraham, ikuti kisah dia. Selanjutnya kita tahu, udah. Lalu cukup bangga nih, banyak banget nih saya. Cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak, semuanya tahu. Ya, Allah itu berbicara kepada Abraham, besok persembahkan anakmu itu, bawalah ke gunungku. Abraham nggak mengeluh, nggak ngoceh, ya Tuhan. Pagi-pagi subuh, betul? Abraham memanggil Ishak dan kedua bujangnya untuk mempersiapkan kayu bakaran, dinaikkan ke atas keledai. Setelah itu Abraham
bujangnya dan Ishak itu berangkatlah ke gunung Tuhan. Sesampainya di kaki bukit gunung Tuhan, dua bujangnya itu disuruh tunggu Ishak untuk panggul kayu bakaran dan membawa sebilah pisau. Tuh. Di dalam perjalanan naik ke atas gunung Tuhan, Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, di manalah korban untuk sembelihan kebakaran ini? Allah sudah menyediakannya di atas sana." Setibanya di atas gunung, di atas mesbah tepatnya, kayu bakaran sudah siap, Ishak sudah diikat di situ. Ishak tahu, wah cilaka nih, dia bilang, gua yang dipotong nih. Cuman dia nggak mau ngomong, dia nurut aja, karena korbannya dia sendiri. Begitu pistol nempel di lehernya, malaikat datang menghentikan, dan Allah datang kepada Abraham. Abraham, hentikan itu imanmu besar. Ku ganti domba yang tertambat di pohon itu untuk ganti Ishak. Amin. Sembelih dibakar menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Imanmu besar Abraham, aku buat namamu masyhur. Amin. Ya, keturunanmu seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Amin. Seperti banyaknya pasir di tepi lautan. Amin. Engkau dan keturunanmu semuanya diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa itu akan mendapat berkat dari keturunanmu. Tuh. Dan bangsa-bangsa yang mengkutukimu akan dikutuki kembali. Ya. Dan perjanjian ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan itu bersumpah kepada Abraham. Betul? Perhatikan. Ada yang lupa satu lagi. Abraham datang bertemu dengan Melkisedek setelah dia mengalahkan raja-raja. Amin. Apa yang dibawa Abraham? Persembahan persepuluhan. Ada yang lupa. Kalau kita ingin diberkati, lakukanlah seperti Abraham diberkati. Jika kau diberkati, kau jangan lupa kau kembalikan itu ke dalam rumah perbendaharaan rumah Tuhan. Amin. Persepuluhan itu diberikan kepada Melkisedek. Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu yang menjadi misteri dari zaman Abraham. Kurang lebih sampai 1500 tahun kemudian, ya diungkapkan oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dia itu menceritakan Melkisedek itu seorang imam besar, raja kebenaran, raja damai sejahtera. Dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah. Hidupnya tidak berkesudahan. Dia anak Allah yang maha tinggi. Dia itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Sekarang ada di mana Melkisedek itu? Ada di dalam anak-anak Tuhan yang percaya. Ya, kalau seorang imam gembala, dia berhak menerima persepuluhan di dalam Melkisedek. Tuhan, kita semua punya Tuhan. Amin. Jangan lupa, kalau kau ingin diberkati, lakukanlah seperti Abraham diberkati. Tuhan itu gak butuh duit. Yang butuh duit siapa? Jadi duit itu bisa ada bagaimana? Pertama kali yang rohani dulu. Setelah rohani baru jasmani itu mengikutinya. Amin. Dua. Kita buka. Dan Tuhan, pada umumnya manusia itu lebih suka ngeliat casing ya. Orang casingnya ngomongnya halus, kalem, tahu-tahu nipu. Saya baru kenal, belum lama. Saya nggak mau cerita orangnya siapa, cuma nggak baik lah. Cuma memalukan Tuhan lah. Jadi itu bukan ditipu. Jadi saya anggap Tuhan kasih saya
Jadi kadang orang melihat itu, waduh, suaranya keras ya, tampangnya serem, pasti orang jahat. Belum tentu. Ya, ada orangnya tampangnya serem, suaranya keras, tapi hatinya Hello Kitty. Betul gak? Ada orang suaranya halus-halus, tahu-tahu biti. Jadi jangan dibulak-balik nih, ya. Jadi cerita tentang Saulus, semuanya tahu ya. Saulus itu, kalau kita lihat sepanjang sejarah hidupnya itu, dia jahat loh. Dia itu ngejar-ngejar orang-orang Tuhan loh. Tidak sedikit yang dihakimi. Bahkan saya yakin sekali ada juga yang dibunuh sama dia. Terdengarlah di Damsyik itu begitu banyak pengikut Kristus. Maka dia segera minta surat kuasa kepada imam-imam yang ada di Damsyik ya, untuk menangkap mereka. Dengan maksud ya kan, anak-anak Tuhan itu ditangkap, dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Betul-betul. Perhatikan. Pertama kita melihat ya, Rasul Paulus itu, waduh, sadis ya, serem ya. Tapi kita lihat kisahnya. Dia menulis kitab suci, 3/4 kitab suci itu ya perjanjian baru dia tulis semua. Luar biasa loh. Bahkan dia tidak mau kawin loh, menikah ya, bukan kawin ya. Jadi bedanya kawin dan bedanya menikah. Dia nggak mau, bayangin coba. Karena dia mengejar yang ketinggalan itu. Amin. Dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ada cahaya terang di langit dan menegur, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kaget dia, langsung sujud berlutut. Ya Tuhan, dia bilang, maafkan dia. Dan Tuhan berbicara, kau berjalanlah ke Damsyik. Nanti ada seorang hambanya akan mendoakannya, ya Ananias, tahu ya. Tapi Tuhan sudah berbicara dengan Ananias. Datanglah ke rumah Yudas. Nanti di situ ada orang bernama Saulus. Dia buta. Doakan dia. Dia akan bisa melihat. Bayangin coba, orang jahat begitu dibikin buta sama Tuhan. Saya pernah buta loh. Saya ingat mungkin tahun lalu ya, saya sampai nggak ngeliat apa-apa loh. Mungkin 2 tahun yang lalu lah. Blank, hitam semuanya. Saya bilang, waduh, gua buta nih. Saya udah pergi ke dokter internis ini kacamata ya, yang sikus mata ya. Tanya, dokter bilang, waduh, saya nggak berani obatin kayak begini. Jadi saya kasih bapak ini rujukan dokter profesor. Kalau dia nggak sanggup, saya saran saya bapak keluar negeri aja. Bagaimana kalau Anda dengar begitu coba? Sabar, Pak. Pernah Pak ya? Amin. Jadi akhirnya saya datang ke dokter itu, berobat, puji Tuhan, bisa melihat sampai sekarang. Tuhan itu baik ya. Saya ini orang jahat, ya. Tapi saya kembali ke jalan Tuhan. Saya kalau ingat Paulus ya, kurang lebih kayak saya lah. Cuman dia nulis surat begitu banyak. Kalau saya sekarang berdoanya terlalu banyak. Amin. Luar biasa ya. Perhatikan pelayanan Rasul Paulus. Dia itu ya, dia benar-benar bukan dia
mengabarkan jalan, dia mengabarkan firman. Tapi perhatikan, dia juga meminta ya Timotius untuk kembali ngecek lagi yang ada di Korintus, di mana semua cek lagi, betul kan? Firman yang sudah ditaburkan, dia mau lihat sudah berbuah belum dan bagaimana belum, ya dicek satu-satu, betul kan? Luar biasa loh. Jadi pakai Tuhan. Jadi hari ini saya tadi dalam perjalanan, saya nggak biasanya sister ya. Biasanya saya dalam perjalanan saya muji Tuhan, tapi hari ini saya perjalanan saya tidur. Tapi saya tahu, walaupun saya tidur, tapi Tuhan nggak pernah tidur, amin. Cerita tentang ini, saya banyak cerita begini, kenapa? Ini adalah contoh supaya kita itu mengikuti yang sudah terjadi dan itu semua digenapi, amin. Cerita tentang Zakheus. Tuhan datang ke Yeriko. Tuhan tahu di situ ada Zakheus. Zakheus itu pendek, kecil, tebal. Dia itu pemungut cukai. Seringkali orang salah loh dalam hal ini loh. Dulu saya salah, saya akuin aja. Ya, begitu dia mendengar Mesias datang, Tuhan Yesus datang, ya rame-rame orang berbondong-bondong. Karena dia kecil, ya kan dipendek, dia bingung. Dia makanya dia naik pohon arah. Betul? Lihat, perhatikan. Begitu dia naik pohon arah, dia langsung Tuhan Yesus melihat. Zakheus, malam ini aku ingin bermalam di rumahmu. Perhatikan. Begitu kau meresponi firman Tuhan, kau melihat Tuhan, kau meresponnya, langsung kau tangkap. Begitu kau tangkap, lihat apa yang didapatkan Zakheus. Ya, lihat di depan orang-orang bersungut-sungut. Tuhan mau yang nginep di rumah orang berdosa. Itu kan kata orang depan, betul nggak? Yuk kita buka firman-Nya. Lukas 19 ayat 8 dan 9. Udah? 1, 2, 3. Tetapi Zakheus berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada barang yang kuperas dari salah orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sampai di situ dulu. Perhatikan. Pertama yang dilakukan, setengahnya kekayaannya itu diberikan kepada orang. Banyak sekali ya, fokus untuk duit. Ciptakan uang itu ya, semua akan dari semua kejahatan. Lihat apa yang dilakukan Zakheus. Ketemu Tuhan langsung dia menabur. Separuh kekayaannya itu diberikan kepada orang miskin. Kedua, bayangkan, coba baca itu ya. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti ada apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Tidak ada yang diperas sama. Jadi sekiranya baca. Ya, jadi orang ngomong di depan itu, orang ngomong dia berdosa. Tuhan bilang tidak berdosa. Perhatikan ayat selanjutnya. Ya, yang 9. Ya, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Tepuk tangan untuk Yesus. Bayangin coba. Pertama tuh Abraham bagaimana? Ya, saya cerita ini. Ya, langsung dia memberi. Ketemu Tuhan, beras setengah kayanya. Langsung Tuhan bilang, orang ini adalah benih Abraham. Di sini semua kita benih Abraham, amin. Halo,
Kalau benih Abraham itu diberkati. Kita itu bintang-bintangnya Abraham. Kita bukan pasir tapi bintang. Bintang itu berbicara apa? Kalau di perusahaan itu kita bintangnya nomor 1. Menjadi apa? Menjadi bos, di bos. Betul? Di pemerintahan kita bintangnya, ya betul. Menjadi apa? Menjadi kepalanya bukan ekor. Amin. Itu bintang. Bintang itu bukan di bawah tapi di atas. Ada badai, ada hujan, ada apa? Dia tetap nyala. Ya, mau ditutup apapun ya kan, di muka masih ada bintangnya, nggak berubah. Betul? Bintangnya Tuhan, bintangnya Abraham yang dijadikan Tuhan, bintang yang tidak tergoncangkan. Amin. Mau nggak? Lakukan seperti Abraham. Lakukan seperti Zakheus. Amin. Satu lagi saya kasih kendor. Itu saya berbicara tentang yang rohani. Langsung dilakukan sama Zakheus itu yang naturalnya. Begitu langsung mempersembahkan. Dia dapat semuanya langsung berkat Abraham. Betul? Berarti satu lagi. Cerita tentang, jadi sebentar ya. Banyak banget nih. Tuhan Yesus keburu nggak nih? Kita mengabarkan Injil. Injil kita tahu. Injil itu adalah berita keselamatan tentang kehidupan. Betul? Kita yang sudah percaya, kita percaya kita diselamatkan, ya. Bukan saja di bumi, tapi di surga juga diselamatkan. Kita memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tapi alangkah egoisnya, ya. Kalau keselamatan itu hanya untuk kita dan keluarga kita, bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak tahu? Siapa di sini yang agamanya Kristen? Angkat tangan. Agama Kristen, angkat tangan. Ayo, nggak ada agama Kristen ya? Saya tidak beragama. Saya tanya Tuhan Yesus agamanya apa? Ada yang tahu? Tuhan Yesus tidak punya agama. Kalau kau menyebarkan agama, makanya kau ditolak. Kau mengabarkan apa? Kabar baik, berita tentang keselamatan dan kehidupan. Amin, ditolak kah? Kagak bakal. Coba kalau kamu bilang, saya orang Kristen, ayo ikut saya, pasti ditolak. Betul nggak? Kamu bertuhan apa beragama? Kalau beragama, kamu lihat sifat agama. Satu, dia tuh ya mau menang sendiri. Dia kotak-kotakan, pecah belah. Betul nggak? Iri hati, berantem, sini sono. Betul nggak? Rebutan domba. Betul nggak? Padahal domba punya siapa? Itu sifat agama. Sifat agama mirip dengan setan. Mirip ya. Jadi bagaimana? Mau bertuhan apa beragama? Kalau misalnya bertuhan, siapa yang bertuhan? Angkat tangan. Kalau kau mengakui dia, maka dia akan mengakui di hadapan Bapa. Saya kasih tahu. Tepuk tangan. Jika kau tidak mengakui dia juru selamatmu, dia juga tidak akan mengakui di depan Bapa. Ada firman-Nya nggak? Haleluya. Amin. Mari kita buka Matius 19 ayat 30. Dah? Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir akan menjadi terdahulu. Amin, amin. Jadi mengabarkan Injil itu tugas pendeta, tugas gembala, tugas hamba Tuhan. Apa tugas kita semua? Apakah kita mendengar firman Tuhan hari ini, ya? Besok kita langsung lakukan? Apa tunggu udah penuh, udah ngerti, baru kita kabaran Injil? Langsung lakukan. Kamu percaya nggak? Begitu engkau meresponi firman Tuhan, walaupun engkau tidak mengerti, pada saat engkau mengabarkan Injil kepada orang,
Roh Tuhan itu menyertaimu. Mulutmu dituntun memberitahukan kepada dia, sehingga dia yang tadinya tidak percaya, yang tidak kenal Tuhan, menjadi kenal sama Tuhan. Karena apa kalian? Itu satu-satu jalan untuk menyenangkan hati dia. Kau lihat kursi yang kosong ditambah-tambahkan, bahkan tempat ini akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Betul gak? Kalau perlu ya kan ditingkat lagi, tambahin lagi ya kan, pakai layar monitor, tambah lagi. Kalau nggak cukup gedung ini, pakai gedung lebih gede lagi. Semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saya tanya, keselamatan yang kau dapat itu cuma-cuma apa enggak? Bagaimana caranya balasnya? Bagaimana? Ada cara paling baik selain kau mengabarkan Injil. Bawa jiwa-jiwa baru datang ke gereja. Betul Pak Gembala? Amin. Kau menyenangkan hati Tuhan, bukan hati gembala. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Kalau lihat satu lagi, ini saya cerita tentang Bani Abraham, cerita tentang perempuan Samaria. Perhatikan, Tuhan itu muter-muter untuk ke Samaria, sengaja dia. Murid-muridnya itu membaptis orang ya, tapi Tuhan tidak. Bahkan murid-muridnya membaptis lebih banyak dari Yohanes Pembaptis. Tuhan itu sengaja muter sini, sono untuk ke Galilea sampai siang bolong. Sampai siang bolong, sampailah Tuhan di Samaria. Dia langsung ke sumur Yakub, duduk di situ. Betul, datanglah seorang perempuan membawa timba untuk mengambil air. Ingat cerita itu. Perhatikan, perempuan itu, perhatikan ya, diminta sama Tuhan, berikan aku minum, aku haus. Perempuan itu melihat, wah ini seorang imam nih, ini seorang guru besar sepertinya ya. Dari pakaian kita tahu nih ya, kalau orang zaman dulu kalau pakai jubah seperti imam itu udah pasti itu seorang guru. Tidak baik seorang Samaria memberikan minum kepada orang yang baru aku kenal, apalagi engkau seorang Yahudi. Tuh. Tuhan balik nawarin dia, kau minum mau nggak air yang dari aku? Jika kau minum air dari sumur ini, kau akan haus lagi. Jika kau minum air yang aku berikan, tidak akan pernah haus lagi. Di dalam dirimu akan memancar air kehidupan itu sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kau perhatikan itu, dilakukan perempuan itu. Tuhan bertanya, dimanakah suamimu? Aku tidak mempunyai suami, kata perempuan itu. Benar sekali katamu, betul? Tapi engkau mempunyai 5 suami dan sekarang ini bukanlah suamimu. Ingat, ayat ini mengatakan seringkali orang salah. Sebenarnya Tuhan tidak mempermalukan perempuan ini, tapi Tuhan itu perkataannya itu dimain-mainin, tapi dimancing-mancing dia. Tapi Tuhan tidak fokus dari pelakuannya. Tapi Tuhan melihat di dalam perempuan itu, di perempuan Samaria itu ada satu kota Samaria. Sebelum masuk ke kota Samaria, 12 muridnya itu diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota untuk membeli makanan. Karena Tuhan tahu 12 muridnya itu tidak ada kota Samaria. Amin. Perempuan itu merespon firman Tuhan, aku mau air itu Tuhan, air yang hidup itu Tuhan, agar aku tidak haus lagi. Amin. Engkau mendengar firman Tuhan, aku mau air itu Tuhan. Amin. Kau lihat dilakukan perempuan itu. Kakek leluhurku berbicara, satu hari akan ada Mesias datang ke sini. Tuhan bilang, itulah aku yang kau bicarakan itu. Haleluya.
dia, perempuan itu lari. Dia pergi ke kota-kota. Dia menceritakan dari pintu ke pintu bahwa Mesias itu ada di sumur Yakub. Satu Samaria datang ke sumur Yakub. Walaupun tidak diceritakan berapa jumlahnya, saya yakin tidak sedikit. Ya sekitar 250.000 orang kalau datang. Coba kau bayangkan, orang jadi penginjil. Kau lihat perempuan yang kita tahu sama tahu ini pelacur, tapi bukan pelacur sembarangan. Ya, tidak mungkin pelacur plastering. Di situ apakah Tuhan suruh dia bertobat? Tidak. Lihat, pelacurnya, pelanggannya itu wali kota, gubernur, bupati, ya kepala daerah. Begitu dia datang ke kota, dia ngomong langsung, "Wih, perempuan kasta kami." Jadi semuanya percaya. Betul kan? Satu kota dia dimenangkan. Murid-muridnya sebelum itu datang melihat gurunya sedang berbicara dengan perempuan itu. Murid-muridnya bingung. Tapi firman itu sudah diterima oleh perempuan itu dan dia menangkapinya. Amin. Engkau mendengar firman Tuhan, kau perhatikan, satu kota berbicara satu area, satu wilayah. Kota ini aku menangkan. Artinya secara spiritual kau menangkan, tapi secara natural ya, fisiknya, berkat yang jasmani itu kau dapatkan. Di Jakarta, sumpamanya, wilayah Jakarta ini dikuasai oleh seorang apa gitu ya, karena Jakarta itu terbagi dari 5 posisi timur, barat, utara, selatan, ya, kau bisa menjadikan satu. Contohnya misalnya ya, Aqua gitu ya, terpecah-pecah gitu ya, kamu bisa menjadi kepalanya untuk merekrut semuanya menjadi satu. Kau miliki secara jasmani, engkau menjadi kepalanya. Tambah banyak kan duitnya. Ngerti nggak kamu ya? Jadi kalau kau bisa menguasai satu kota seperti Samaria itu ya, secara rohani sudah kau dapatkan. Otomatis secara jasmani kau juga bisa dapatkan. Amin. Jadi menjadi penginjil itu bukan tolak ukur lama atau cepatnya mengikuti Tuhan, tapi kita meresponinya, kita percaya itulah ya. Kau lihat satu lagi, saya langsung cepat aja singkat ya. Satu lagi cerita tentang Daud. Kita tahu Daud itu diminta bapaknya untuk melihat kakaknya di medan pertempuran, di mana Raja Saul ya dengan tentaranya itu sedang melawan dengan orang-orang Filistin yang dimana dipimpin oleh Goliat. Daud datang ke medan tempur untuk bertemu dengan kakak-kakaknya, ya, untuk ngecek kakak-kakaknya masih hidup enggak. Di situ Goliat berteriak-teriak, menghina-hina, ya. Apa yang kata Goliat? Kata Daud, "Hei, siapa orang tidak bersunat ini?" Betul ya? Kurang ngajar, seperti anjing dia ngomong begini, mengata-ngatain sini ya. Dia bilang kurang ngajar gitu. Tapi perhatikan, Goliat itu ditantang sama Daud. Daud pakai tongkat, pakai kantong, pakai batu. Goliat marah-marah. Kau ingin bertempur denganku, apakah kau menganggap aku seperti anjing? Betul, engkau seperti anjing. Jangankan engkau, aku sudah biasa membunuh beruang dan singa-singa di hutan. Amin. Lihat benih Abraham tuh. Jadi ada saatnya kita melawan, ada saatnya kita menerima. Lihat itu lakukan Abraham, lakukan Daud. Pada saat pertempuran kita tahu sama tahu ya, Goliat dikalahkan. Daud lari sekencang-kencangnya, dia berdiri di atas Goliat, dia potong kepalanya, dia berteriak, bunuh semua orang Filistin, mati semuanya. Betul nggak? Yang dikatakan Daud itu ya, dimakan oleh burung-burung di udara, burung-burung bangkai dan binatang-binatang di padang, semuanya terjadi
Dan kepala Goliat itu dibawa di depan Raja Saul. Ini dibilang anjing Filistin. Ditanya siapa bapakmu? Isai. Di sini nanti satu hari saya akan ceritakan bagaimana kita terhadap orang tua kita. Orang tua kita yang kelihatan dulu. Kalau dengan yang kelihatan kau lulus, otomatis yang tidak kelihatan itu pasti lulus. Amin. Dari cerita tentang Abraham, berarti perempuan Samaria, ya saya sebut aja dia, ini masih banyak sebenarnya. Ya, perempuan Samaria, Zakheus perempuan Samaria, terus sampai Daud. Bahkan Daud, ya kita tahu, sampai tidak diizinkan Tuhan untuk membangun bait Allah karena tangannya berdarah. Tapi Daud di hadapan Tuhan menangis-nangis terus, perhatikan. Ya, ketika Daud berbuat dosa, di mana dia telah membunuh dan berzina, Tuhan menegur dia. Daud, mengapa kau membunuh dan berzina kepada Bathsheba? Daud ketakutan setengah mati. Daud minta ampun. Kebanyakan kita orang percaya, kalau ditegur Tuhan, pura-pura bodoh. Tapi dilakukan kalau dia langsung bertobat. Ya, Tuhan berkenan. Lihat dilakukan Daud. Istana ini seluruhnya, jika kau mau ambil, aku berikan kepadamu Tuhan. Asalkan jangan rohmu kau ambil daripada aku. Ketiga, kita itu kalau berbuat dosa, tanpa kita sadari kita berani berbuat seperti itu. Tanpa kau cari dalam dirimu ada roh Tuhan. Perhatikan, jika kau ingin diberkati, satu, ini masih banyak sebenarnya sih ya. Saya cerita aja ya. Saya kebut aja. Satu, persembahan persepuluhan ya. Berani, dan kedua berani memberi dan tidak pelit seperti yang dilakukan oleh Zakheus. Ya. Taat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita mendengar perintah Tuhan, ya kan, kita harus mengabarkan Injil, ya kan, kabarkan. Dan kalau kita mengerti firman Tuhan, kita muridkan dia, amin. Jangan lupa, domba-domba itu harus ada sarangnya. Bawalah ke tempat di mana engkau berada. Kau berjemaat di sini, bawalah ke sini, amin. Lihat, bahkan dari Bathsheba lah Salomo dilahirkan. Dan kita tahu cerita tentang Salomo, kekayaan sepanjang sejarah tidak ada raja sekaya itu. Bahkan jalanan terbuat dari emas. Tapi akhir hidupnya itu tragis. Salomo menyembah berhala. Dan kerajaannya hancur, terpecah-pecah. Dan selesailah kerajaan. Dan jangan sampai kita awali dengan roh, kita akhiri dengan daging. Kita awali semua dengan rohani, kita akhiri dengan rohani. Begitu kau diberkati, kau banyak uang, jangan hijau matamu. Ingat, cinta akan uang akar segala kejahatan. Jika kau diberkati secara rohani, jasmani mengikuti ya, jangan lupakan yang nomor satu itu. Dia tidak akan pernah melupakan, amin. Jadi sebenarnya masih banyak firman yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu ini mendesak, ya jadi saya undang pemain musik, ke timbar. Saya akan berdoa untuk semua jemaat yang ada di tempat ini, bahwa kita ada semua benih-benih Abraham yang diberkati Tuhan, amin. Mari kita berdoa, kita berdiri semua, angkat tangan, semuanya kita berdoa kepada Tuhan. Angkat tangan, tanda kita menyerah, kita angkat tangan, kita menyerah, Tuhan turun tangan, amin. Amin, mari kita berdoa. Tuhan suka sekali dipanggil anak Abraham. Tuhan suka sekali dipanggil dengan anak Daud.
karena anak Abraham dan Daud sangat berkenan di mata Tuhan. Amin. Abraham mengalahkan raja-raja, mengalahkan beruang dan Goliat dan singa dan Goliat. Di zaman sekarang Goliat, singa-singa dan beruang itu ada di dalam dirimu. Hancurkan Goliat dan singa-singa beruang dalam dirimu. Yaitu apa? Ketakutanmu, minder, ragu-ragu, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Egoismu, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Iri hati, membenci, tidak mudah makan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku simak tenaga-Mu, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau bersumpah kepada Abraham. Kami semua di sini adalah benih-benih Abraham. Amin. Karena aku adalah anak Tuhan Yesus yang sangat diberkati. Aku adalah bintang-bintangnya Abraham. Tuhan berjanji dari keturunan kami keturunan Abraham, dan bangsa-bangsa mendapat berkat karena bangsa-bangsa berkati kami. Bahkan musuh kami dan musuhnya Tuhan yang mengutuki kami, Tuhan kutuki kembali. Dan kami percaya janji itu sudah ada di dalam kami dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Obed-Edom, di rumah Obed-Edom pernah ada bait Allah. Selama 3 bulan Obed-Edom menyembah bait Allah, dan keluarganya itu diberkati luar biasa. Anak-anaknya diberkati luar biasa, sampai terdengarlah dari bangsa-bangsa mendengar keluarga Obed-Edom itu diberkati. Amin. Allah itu firman Tuhan berkata di 1 Korintus 6 ayat 9-20,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milikmu sendiri. Ayat 20 berkata, sebab kamu telah diberi dengan harganya yang mahal dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Sesungguhnya bait Allah itu sekarang sudah ada di dalam kita. Sukalah engkau menyembah Dia di dalam tubuhmu. Ya, seperti dilakukan oleh Obed-Edom. Selama 3 bulan dia menyembah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Kau melihat apa yang terjadi, namanya masyhur sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke kota Daud. Kau diberkati dalam ibadah Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapak. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih kami semua mendengar firman-Mu hari Tuhan. Kami berjanji di hadapan-Mu, kami akan menjadi pelaku firman. Kami akan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Perempuan Samaria itu mendengar firman Tuhan, dia langsung memenangkan satu kota. Hari ini kami berjanji di hadapan Tuhan, minggu depan kami akan bawa saudara kami yang baru, satu orang satu jemaat tempat ini. Semuanya demi untuk menyenangkan. Semua yang percaya kepada firman Tuhan dan ingin melakukan sama-sama kita katakan amin.